Miss. Gini Miss, kebetulan kan ada tugas dari guru penggerak mengenai tentang wawancara kepala sekolah. Boleh nggak saya wawancara Miss sebentar? Dengan senang hati. Terima kasih ya Miss. Pertanyaannya Miss, selama ini bagaimana Miss dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau yang saya alami selama kepala sekolah melihat dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan, misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah, itu pasti akan berdampak ke sekolah gitu. Karena siswa itu kan dasarnya itu dari rumah dulu. Sifat etika yang dibawa dari rumah itu yang dibawa ke sekolah. Itu yang menjadi salah satu dilema etika yang saya perhatikan selama menjadi kepala sekolah di dalam satuan pendidikan. Dan kita harus sebagai satuan pendidikan, baik itu kepala sekolah, guru-guru, dan juga semua warga sekolah harus memberikan dampak yang positif kepada siswa yang seperti itu supaya dia menjadi terikut untuk mengikuti etika yang baik dan yang benar dari lingkungannya gitu. Betul sekali sih Miss. Yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Miss menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Miss, apalagi di sekolah DCK, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Miss. Kalau mengenai hal tersebut, kami biasanya duduk bersama tim dengan guru-guru, kepala sekolah. Kalau memang membutuhkan orang tua atau komite, kita membicarakan secara bersama dengan mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak tanpa memilih atau memandang yang ini benar, yang ini salah. Tapi kita di sini sebagai satuan pendidikan harus bisa mendamaikan, tidak memihak kepada salah satu orang gitu. Bermusyawarah gitu ya Miss, Iya, ya? dengan cara bermusyawarah. Selanjutnya Miss, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Miss lakukan selama di sekolah DCK Miss? Kalau pertama kita mengumpulkan semua informasi yang ada, dan yang kedua kita identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga kita bicarakan dengan tim untuk mencari solusi dan memperbaiki segala yang kurang atau kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan setelah itu kita buat keputusan untuk menyusun rencana selanjutnya untuk dilaksanakan. Betul sekali Miss, memang luar biasa ya sebagai kepala sekolah yang hebat gitu ya Miss. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja selama Miss lakukan selama efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema ini? Untuk dilema etika yang efektif adalah melibatkan semua pihak untuk melakukan musyawarah, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kita juga membuat keputusan yang jelas dan adil, ya, keterbukaan dan komunikasi yang baik untuk membantu mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Secara terbuka gitulah ya Miss ya. Iya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama Miss lakukan atau tantangan dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika? Untuk yang bertentangan ya, tantangannya itu termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang. Kadang ya secara manusiawi pasti ingin dibela, ingin dibenarkan, tetapi kita tidak memandang siapa yang harus dibela, siapa yang harus dibenarkan, tapi kita harus melihat permasalahannya dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita identifikasi masalahnya, lalu kita musyawarahkan untuk mencari solusi dari setiap tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi.
dengan pertimbangan-pertimbangan dan juga melihat faktor-faktor penyebab masalah tersebut dan kita bisa mencari solusinya. Ini sangat bagus dari jabatan kepala sekolah, Miss. Masih banyak pertanyaannya, Miss. Ya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Miss memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Miss langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menghasilkannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Miss jalankan selama ini, Miss? Kalau untuk dilema etika yang saya temukan di dalam satuan pendidikan di sekolah kita, tentunya tidak membuat jadwal, tetapi ketika kita menghadapi sebuah tantangan ataupun permasalahan tersebut, kita langsung menghadapi dan mencari solusinya. Tidak harus menjadwalkan, mungkin setiap sekali sebulan, sekali 2 bulan kita menumpuk permasalahan baru selesaikan, bukan seperti itu. Tapi kita jika menghadapi masalah, segera mungkin kita harus mencari solusinya. Iya, betul sekali, Miss. Langsung selesai gitu ya, ambil action untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Supaya apa? Kadang kalau kita menumpuk-numpuk tersebut atau menjadwalkan untuk menyelesaikan permasalahan, orang tua akan ataupun anak atau orang tua pihak lain pun akan kurang puas dengan pelayanan sekolah yang seperti itu, tidak cepat tanggap gitu. Tapi kalau kita di sini harus cepat tanggap. Dengan di sekolah swasta, iya, apalagi di sekolah swasta harus lebih cepat tanggap. Pertanyaan selanjutnya, Miss, adakah seseorang faktor-faktor yang selama ini memperoleh atau membantu Miss dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Miss? Untuk dukungan dari tim sekolah, adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari koordinator, yayasan, bahkan guru-guru, itu termasuk dukungan buat saya dalam mengambil satu keputusan terhadap dilema etika yang saya hadapi. Bagus sekali ya, Miss. Ya. Terkadang kita memang butuh untuk masukan-masukan dari baik dari sekolah, dari guru-guru, dari koordinator. Jika memang membutuhkan dari yayasan, ya kita bisa sampaikan ke yayasan gitu. Kalau memang kira-kira meragukan atau keputusan tersebut ada sebab akibatnya, nanti ya kita bisa minta nasihat atau solusi dari berbagai pihak. Terima kasih Miss atas masukannya ya, Miss. Terakhir Miss, pertanyaannya Miss, dari semula hal yang telah Miss sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Miss petik dari pengalaman Miss mengambil keputusan dilema etika, Miss? Kalau saya sih, saya berjalan dengan pentingnya komunikasi, ya, komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat, ya. Jadi kita tidak memihak dengan salah satu ataupun pihak yang satu, tetapi kita itu sebagai kepala sekolah harus adil, ya, harus adil, sama-sama mendengarkan setiap argumen ataupun setiap masukan-masukan dari baik dari orang tua ataupun murid, bahkan sekalipun guru-guru gitu dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kalau saya di sini harus fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Gitu. Terima kasih Miss atas masukannya, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih, semoga Miss tetap sehat selalu dan semangat untuk menjadi. Sore Miss. Mohon maaf ya Pak, boleh nggak saya wawancara Bapak? Boleh. Sebelum itu Bapak di kepala sekolah apa ya Pak? Saya kepala sekolah di SD di Harifat, sekolah SD Harifat. Gini Pak, saya mewawancarai kepala sekolah tugas guru Bapak, jadi memulai tentang pendidikan dan pendidikan. Boleh nggak Pak? Boleh. Pertanyaannya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau
kewajiban Bapak di sekolah Pak? Biasanya kalau di siswa itu hal-hal yang menjadi permasalahan di siswa ya di anak didik itu pertama yang biasa keterlambatan siswa yaitu menjadi persoalan dengan sekolah, lalu juga terkadang persoalan-persoalan karena berantem dan sebagainya itu juga jadi salah satu etika moral yang harus dititipkan di seorang pemimpin. Gimana sih cara menyelesaikan persoalan itu? Terus ya Pak ya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Biasanya itu kita pasti mengajak ya beberapa tim. Kalau di sekolah biasanya ada tim yang menangani hal seperti itu atau kendala yang kita hadapi juga orang yang kita minta itu ya kita dudukkan bersama. Jadi ada tim yang memang harus kita edukasi dulu, kita lihat dulu persoalannya seperti apa, masalahnya seperti apa, baru kita bisa tahu nih kita memutuskan seperti apa. Yang penting menjadi seorang pemimpin kepala sekolah itu harus punya solusi dari persoalan yang tadi yang ibu sampaikan tadi. Butuh tim. Dalam tim. Ya, kita harus ada tim yang menangani solusinya benar. Dalam solusi seperti itu, langkah-langkah apa ya, atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke, yang pertama kita biasalah ya, kalau ada persoalan kita temukan dulu nih masalahnya itu apa. Setelah itu kita identifikasikan nih masalahnya itu seperti apa. Terus kita bisa lihat yang benarnya apa, siapa yang salah. Lalu kita berikan yang namanya itu rencana nih. Terus kita lakukan seperti apa sehingga persoalan itu secara tidak langsung itu cepat terselesaikan. Jadi tidak bisa ada berpihak dengan satu dengan yang lain. Jadi perlu sekali kita mengidentifikasi persoalan seperti apa, lalu kita lihat titik terangnya, baru kita bisa tahu bahwa kita harus lakukan langkah-langkah seperti ini. Ya, dari persoalan yang ada yang bisa siswa lakukan di sekolah. Bagus sekali ya Pak, langkah-langkah yang Bapak lakukan. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tergantung di mana komunikasi ya, jadi kalau komunikasi antara pemimpin dengan guru atau pihak terkait termasuk yang punya persoalan itu, saya rasa kalau sudah ada komunikasi yang baik pasti ada solusi. Jadi yang terlalu penting yang harus kita anggap efektif adalah bagaimana komunikasi itu bisa menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah, khususnya yang dihadapi oleh anak didik kita di kelas seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi masalahnya komunikasi. Lebih ke komunikasi, mesti komunikasi. Sangat bagus juga sih Pak dalam komunikasi kan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkahnya apa saja yang tantangan? Oke, kendalanya ya biasanya itu kalau kita menyelesaikan persoalan itu pasti ada pihak-pihak di luar ya. Biasanya paling gampang orang tua kali ya Mas ya. Jadi terkadang kalau kita berpihak ke si A, si B, kalau guru kita yang salah atau apa, ya itu kendala utama sih. Kita tidak boleh juga mendengar dari satu pihak. Makanya komunikasi yang tadi saya sampaikan ke Miss itu paling penting dalam menyelesaikan persoalan etika tadi. Sangat bagus ya Pak ya dalam menyelesaikan tantangan Bapak gitu ya. Apakah Bapak memiliki sebuah kendala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menghasilkannya, bentuk atau prosedur seperti yang Bapak jalankan selama ini? Oke, kalau kita bicara soal dilema persoalan ya Miss ya, kalau kita sudah panggil yang saya bilang tadi yang bermasalah atau guru atau pihak ketiga sama tim kita, kalau sudah didudukkan untuk otomatis segala sesuatunya harus selesai segera, cepat. Jadi tidak butuh waktu lama, sebisa mungkin hari itu kita selesaikan, ada identifikasi masalahnya, cari solusinya, maka masalah itu selesai. Jadi tinggal evaluasi setelah selesai masalah itu di waktu itu. Jadi tidak butuh waktu lama, harus selesai di hari itu juga sih, selesai. Bagus juga Pak, ya. Karena nanti kalau berlarut-larut nanti semakin besar makin lama ya. nanti bisa ini nggak selesai nanti. Pertanyaan selanjutnya Pak adalah nggak apa ya Pak ya? Adakah seorang faktor-faktor apa yang selama ini yang diperoleh atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan
biasanya ya tim ya, karena kan di setiap sekolah, apalagi sekolah yang saya tangani, itu pasti ada tim atau guru-guru yang memang bisa ikut membantu menyelesaikan persoalan yang tadi netral dan sebagainya. Jadi kalaupun misalkan tim itu tidak ada, pastikan tingkatan dari sekolah itu ada koordinator, ada lagi konsultan kita dan sebagainya, melihat perspektif masalahnya itu seperti apa. Tapi kalau masih bisa kita tangani, yang penting itu tim. Itu faktor utama mendukung persoalan itu bisa selesai itu tim kerja dari sekolah tersebut. Kalau masalah tidak besar, ya mungkin kita naik lagi ke tingkatannya koordinator, konsultan kita dan sebagainya seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak, sekolah Bapak sangat bagus sekali. Ditambah lagi guru-guru hebat ya, memiliki tim bukan mengajar saja, tapi ada tim khusus untuk etika ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari semula hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak itu petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, bicara dilema etika persoalan ya, Miss ya. Yang penting itu adalah komunikasi. Satu, komunikasi sudah dibentuk, maka adanya keterbukaan. Jadi kalau persoalan dilema itu tidak bisa selesai hanya sebatas komunikasi. Jadi butuh sekali yang namanya keterbukaan. Jadi kalau ketika sudah kita komunikasikan, keterbukaan dari persoalan itu ada, maka kita bisa mengambil keputusan. Jadi keputusan itu kita ambil kesepakatan bersama supaya menyelesaikan persoalan yang menjadi beban yang masing-masing tadi kan dilema etika ya, yang dihadapi oleh sekolah, siswa ataupun guru yang ada di sekolah tersebut. 3 poin itu aja sih, komunikasi, lalu ada keterbukaan, baru mengambil keputusan yang efektif. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Ini juga pelajaran sama saya juga supaya bisa cepat mengambil keputusan, bukan hanya untuk sekolah saja ya, tapi sebagai guru juga harus bisa mengambil keputusan bagaimana sikapnya dalam keadaan kelas gitu ya Pak. Terima kasih atas jawaban wawancara saya, dan Bapak juga memberikan motivasi kepada saya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama nih, selalu.